Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema nikah. Jangan main-main. Masya Allah, nikah itu ternyata banyak ya macam-macamnya. Ada nikah siri, tadi ada nikah gantung. Nah sekarang kita masih membahas mengenai perhara nikah nih. Tadi ada Ustaz Syam belum sempat jawab pertanyaan kita nih. Tentang apa itu? Nah itu mungkin ada jamaah yang baru bergabung juga. Pertanyaannya, dalam Islam apakah boleh melakukan nikah dengan istilah turun ranjang? Nah sebenarnya definisinya bagaimana? Mungkin banyak yang belum tahu nih kaum milenial. Yang belum nikah pasti nggak akan tahu. Terus apa aja sih yang harus diperhatikan, Guru? Silakan mohon penjelasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syifa, Mas Mikdad, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya dulu deh, yang Mikdad pahami tentang turun ranjang itu apa? Apa? Bener-bener saya nggak tahu definisinya. Definisi nggak tahu saya. Masa sih? Iya. Nikah turun ranjang. Saya baru 2 tahun nikah, jadi belum memperdalami mengenai Tapi nikah. kira-kira yang ada di bayangan Mikdad itu apa? Turun ranjang mungkin kalau iya secara harfiah turun ranjang kita Bisa kayak berpisah. Kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu juga. Bisa tempat tidur. Iya bisa tempat tidur gitu. Oh. Atau turun dari lantai satu. Bukan. Ranjangnya Bukan. dipendekin, Bukan. Makanya perlu diluruskan dulu Iya. nih. Apa nih Ustaz? Silakan. Baik, Masya Allah, tabarakallah, masalah peranjangan ya, subhanallah. Maka yang disebut dengan istilah nikah turun ranjang di Indonesia itu adalah misal, contoh, seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Lalu dinikahi, lalu mereka berpisah. Cerai lah ya, cerai hidup atau cerai meninggal, cerai mati. Tapi nggak layak lah kalau cerai hidup ya. Lalu si laki-laki ini menikahi adiknya atau kakaknya, maka itu istilahnya turun ranjang. Dari ranjang A ke ranjang A plus ya, karena sama-sama masih A gitu, masih satu keturunan. Maka dalam Al-Quran disebut begini, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan mengumpulkan 2 orang saudari perempuan. Maksudnya dalam satu pernikahan, laki-laki tidak boleh menikahi iparnya. Tidak boleh mengumpulkan kalau dia langsung. Tapi kalau illa ma qad salaf, kecuali yang masa lampau boleh menikahi. Ada seorang laki-laki namanya A. A menikahi B. B meninggal dunia. B punya adik perempuan B plus. Ya, karena dia tidak mau yang namanya terlepas karena mertuanya baik banget. Betul. Keluarganya baik banget. Udah dianggap anak kandung sama mertuanya, subhanallah, baik banget keluarganya. Lalu dia bilang, saya tidak mau jauh-jauh supaya saya tidak terlepas silaturahimnya dengan keluarga ini, keluarga almarhumah istri saya, maka saya akan menikahi B plus. Istilahnya turun ranjang. Maka subhanallah ini diperbolehkan karena istrinya sudah tiada. Pernikahannya adalah pernikahan masa lampau dengan saudarinya. Tapi kalau masih menikah dengan si B, maka dia tidak boleh menikahi yang lainnya. Istilahnya tidak boleh dia berpoligami dengan saudaranya. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam istilah turun ranjang ini? Yang boleh dinikahi itu adalah iparnya saja atau mantan ipar lah istilahnya, karena udah tidak sama dengan istrinya, mantan iparnya. Kalau mertua itu adalah mahram selama-lamanya. Ya, mu'abbad. Kenapa selama-lamanya? Maksudnya walaupun kita sudah berpisah dengan pasangan, walaupun si A sudah berpisah dengan si B, mertuanya tetap mahram baginya. Maka selama-lamanya dia tidak boleh menikahi mertuanya. Begitu pula menantunya, dia tidak boleh juga menikahi menantunya. Mungkin dia terlanjur sayang sama menantunya, meninggal anaknya, mamanya naksir, tidak boleh. Maka subhanallah ini adalah sesuatu yang harus sangat diperhatikan. Makanya pentinglah kita baca tadi surah An-Nisa itu yang dibacakan oleh guru kita Ustazah Syifa. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Masalah mahram ini, siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Nah, ternyata yang tidak boleh dinikahi bisa karena sebab nasab, bisa karena sebab persusuan, dan bisa karena sebab pernikahan. Sebab pernikahan siapa dia? Mertua, menantu. Siapa lagi? Ipar. Ipar tidak boleh dinikahi selama kita masih bersama dengan pasangan kita. Tapi kalau pasangan kita sudah tiada, maka ipar boleh dinikahi. Wallahu ta'ala a'lam. Waduh, Masya Allah. Alhamdulillah nambah ilmu baru. Jadi tahu tuh. Turun ranjang. Turun ranjang itu baru apa. tahu. Baik jamaah, kita masih membahas tema nikah jangan main-main. Nah ini ada tayangan mengenai nikah nih. Penasaran kan? Yuk kita saksikan sama-sama, silakan.
Kemudian dia menikah dengan YouTuber lokal Yudi Anggata pada Juli 2020 bermahar sepasang sendal jepit. Setelah sempat ribut dan akhirnya bercerai dengan Yudi pada Desember 2020 lalu, kini Hel menikah kembali dengan pujaan hatinya. Astagfirullahaladzim. Mungkin bagi sebagian orang itu lucu ya, kalau saya kayak agak sedikit miris gitu. Nah saya mau ke Ustazah Syifa nih. Ustazah, mohon maaf nih, ini dalam memberikan mahar ketika dalam menikah kan yang saya tahu tidak boleh main-main. Mohon maaf nih, kalau tadi dalam video yang kita saksikan maharnya sendal jepit itu termasuk main-main atau enggak, kita nggak tahu ya. Nah terus ada juga nih yang curhat nih di sosial media, bagaimana nih pasangan yang mohon maaf, nauzubillah, bercerai terus meminta maharnya kembali. Itu diperbolehkan nggak sih? Mohon penjelasannya Ustazah, silakan. Ya, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, izin para guru semua yang ada di rumah, para jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu haniham mari'a. Jadi, berilah mahar kepada para perempuan yang hendak kamu nikahi. Tapi kalau mereka memberikan mahar itu lagi kepada kamu, maka gunakan selama mereka ridho. Jadi kalau para istri, suami lagi susah, kita punya mahar nih yang dikasih sama suami kita. Kita bilang, Mas pakai aja dulu cincin ini buat bantu ekonomi kita ataupun yang lain sebagainya. Kalau dia ridho memberikannya kepada kita, maka itu tidak menjadi dosa. Nah, beralih kepada mahar. Bagaimana mahar ini dalam pandangan Islam? Ya, kalau kata Imam Al-Qurtubi mengatakan, hadhil ayat tadullu ala wujubis sodaq lil mar'ah. Wahuwa mujma'u alaih la khilafa fihi. Jadi ayat ini mengatakan, menunjukkan bahwa wajib hukumnya memberikan mahar kepada seorang perempuan. Dan ini sudah kesepakatan ijma' para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Tapi yang harus kita fahami bahwa mahar itu ternyata bukan syarat atau rukun dalam pernikahan. Al-mahru laisa syaraton wala ruknan fil aqdi. Dia bukan syarat maupun rukun. Ya, tapi dia wajib tetap diberikan. Kalau laki-laki tidak memberikan mahar maka jatuhnya dosa. Ini buat para laki-laki semua, kalau bisa memberikan mahar kepada perempuan, contoh Rasulullah. Rasulullah itu ketika ngasih mahar kepada Sayyidah Khadijah, itu untanya unta yang terbaik, unta Qaswah. 400 dinar, berapa itu harganya? Ini kadang-kadang mau ngasih mahar nawar dulu. Jangan emas deh, katanya perak aja yang segramnya 70.000. Suruh belajar di Makassar. Nah kan Uang banyak ya, panai. oh banyak ya, Oh, Masya di Allah. Makassar tuh. Ada lagi tadi sendal jepit, bahkan sendal jepitnya ngutang lagi. Ini banyak mahar yang ngutang. Padahal ya tidak apa-apa juga, sebenarnya tidak dipermasalahkan. Ketika itu Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah, apa kata Rasulullah? Kalau kamu punya apa yang bisa kamu berikan, berikan saja. Ternyata hanya ada cincin besi. Maka itu diberikan untuk maharnya kepada anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mahar ini kewajiban dari laki-laki kepada perempuan. Ada istilah yang mengatakan begini, sebaik-baiknya perempuan adalah aisaruhu, yang maharnya paling ringan. Paling sedikit. Jadi perempuan kalau mau dilamar jangan jual mahal banget. Ini kadang-kadang mau dilamar sama cowok, maharnya berapa? Aku minimal 1 miliar katanya. Tapi juga ada ungkapan lain yang mengatakan, sebaik-baiknya laki-laki adalah yang paling menghormati perempuannya. Masya Allah. Masya Allah. Betul Yang paling sekali. memberikan mahar terbaik kepada perempuan ini sebaik laki-laki. Jadi perempuan juga nggak boleh nuntut lebih, tapi laki-laki juga harus punya pikiran. Ketika perempuan yang mengatakan, Mas nggak usah mahal-mahal Mas, yang penting kita sah lillahi ta'ala. Kata lakinya ya udah sendal jepit aja kayak tadi. Nah ini salah juga. Salah juga. Tapi laki-lakinya harus mengusahakan sesuai kemampuannya. Kalau dia mampu memberi uang puluhan juta, silahkan berikan. Kalau dia mampu dalam bentuk emas, silahkan berikan. Jadi para ulama mengatakan kalau bisa mahar itu adalah sesuatu yang bernilai dan berharga. Mau duit, mau emas, perhiasan, properti ataupun yang lainnya. Jangan mahar itu, saya cuma maharnya sholawat saja katanya. Aduh. Ada yang mengatakan gitu, saya mau mensahkan kamu tapi mahar saya sholawat 5 kali, udah. Nah itu tidak diperbolehkan karena menurut para ulama mahar harus sesuatu yang bernilai dan berharga. Nah para milenials nih yang lagi nonton, yang lagi siap-siap mau nikah.
Itu perlu digarisbawahi, dicatat kalau perlu tadi kata Ustazah Syifa. Masya Allah. Baik, bicara soal nikah, bicara soal ijab kabul. Iya. Aduh, banyak banget hal-hal yang perlu diperhatikan. Iya. Nah, saya mau ke Ustadz Maulana. Iya, saya sudah tidak sabar ini. Wah, Ustadz ini bagaimana? Tadi kan katanya yang namanya talak Ya. itu bukan main-main. Bukan main-main. Nih ada Ini Ustadz contoh. Maulana talak lagi, pakar talak nih. Iya nih kayaknya semangat Talak banget mulu kalau dari tadi membahas talak pembahasan Ustadz Untungnya Maulana. saya bilang, saya bisa sama Sasam. Wah, saya cerai lagi saya bahas ini. Tadi kan Pakar perempuan talak minta ya. cerai. Sekarang talak lagi saya bahas ini. Mudah-mudahan hanya kebetulan Untungnya saya ibaratnya kan istri saya sudah meninggal kan jadi Betul. aman. Habis Yang ini- kasihan kalau masih ada pasangan. Habis Kalau ini bahas harusnya bahasnya akad terus. Biar cepet-cepet akad lagi. Iya. Ustazah Syifa bisa aja deh. Nah, tapi ini pas banget mungkin jamaah yang di Iya, iya, rumah iya. juga Ah. nih pengen tahu nih mengenai talak ini jangan main-main. Mohon maaf nih, kalau misalnya ada seorang laki-laki Iya. sudah 3 kali mengucapkan talak. Nah, tapi di kemudian hari nggak lama setelah itu dia menyesal. Nah, itu bagaimana tuh hukumnya? Karena kan talaknya 3 kali tuh. Itu boleh nggak misalnya bilang, maaf ya kemarin saya lagi emosi. Saya Siapa yang bilang begitu? Astagfirullahaladzim. Siapa yang bilang begitu? Waduh, jantungan saya di sini. Sabar ya. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus tenang ini. Soalnya saya kan punya 3 anak perempuan. Saya memposisikan diri saya kepada anak-anakku. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Pernikahan itu adalah ikatan suci. Dan saya juga terima kasih banyak kepada tim Islam itu Indah. Khusus bagian penceraian saya yang dapat. Kebetulan. Pintar ini, pintar. Pengalaman pengaturannya. itu mungkin dari Bukan Oh enggak, maksudnya kan ilmunya Belum lebih pernah. banyak, udah lama Bukan, udah. bukan. Karena kalau yang belum nikah, belum cerai kasihan kalau dia bahas. Apalagi dia mau mempraktekkan. Karena cerai itu kan ada 2, cerai hidup dan cerai mati. Jadi aku masih aman bahas ini. Mohon izin kepada semuanya, jangan pernah mempermainkan talak. Karena ketika engkau menalak, maka ini talak itu ada namanya talak perbuatan. Saya praktekkan. Makasih banyak ya kepada Departemen Agama, dalam hal ini kantor urusan agama yang ada sigat taklik itu. Saya senang sekali. Kalau saya ada ceramah pasti saya bahas dulu itu. Supaya jangan mempermainkan. Tadi Ustazah Syifa tadi sudah jelaskan. Ada di waktu ditanya hilang, nggak ada kabar dan sebagainya. Ada 4 ini tidak boleh memukul istri. Kapan suami memukul istri? Sesungguhnya dia sudah menalak istrinya. Tidak boleh istri dipukul. Sudah jatuh talak 1 itu. Nah besok dia pukul lagi. Lusa dia pukul lagi. Itu harus dicamkan ini. Yang kedua, tidak boleh tidak menafkahi. Mana tanggung jawabnya? 4 bulan, 3 sampai 4 bulan tidak menafkahi. Jatuh itu talak. Jadi jangan berkata, kami tidak apa-apa, kami tidak apa-apa. Dia banyak, tidak bisa. Tetap engkau menafkah. Apalagi tidak pernah menyapa. Selama 6 bulan. Serumah, menafkahi, tapi diam-diaman. Karena suaminya main game terus. Ada masalah? Kenapa Ustaz? Banyak yang kayak gitu emang. Iya sih. Gak pernah nyapa. Enggak usah, aku bisa pesan makanan. Waduh. Musuhan 6 bulan loh. Apalagi pergi, enggak ada kabar, diam-diam pergi. Ini hati-hati. Pertanyaan Mas Mikdad, saya katakan Mas karena sudah dewasa dan jago. Alhamdulillah tanggung jawabnya besar, udah bangun rumah bagus. Amin ya Allah. Saya terharu itu kalau ada laki-laki. Tapi itu rumah atas nama istri kan? Insya Allah. Aman. Aman. Tenang. Kok gemetar jawabnya? Kalau kata-kata talak 3 itu tidak boleh balik lagi. Langsung saya katakan. Orang yang berkata ku talak 3 istriku. Berarti kamu tidak akan bisa balik lagi. Kenapa Islam mengatakan boleh balik, boleh balik. Tapi istrinya harus nikah dulu. Itu penggambaran sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Tapi mungkin ada terjadi 1, 2 dan dari sekian banyaknya perbandingannya. Artinya betul-betul pernikahan itu dijaga. Karena prestasi setan yang terbaik, yang terbesar apabila sudah menceraikan. Dan ketika dia, mungkin kalau talak 1 sebelum 4 bulan dia rujuk aman. Tapi kalau talak 3,
rujuknya harus istrinya nikah dulu sama orang lain. Lalu nikah hidup. Habis itu cerai baru dia bisa nikahi. Nikah muhalil. Ya, tidak boleh main-main. Aku mau kembali lagi sama istriku. Nikahlah sama istriku. Baru ceraikan dia. Itu tidak boleh. Tidak boleh, itu namanya mempermainkan pernikahan. Disetting. Tidak boleh disetting itu. Kalau mau kasar pakai tasdid memang Ya, Ustaz. setting. Setting. Kalau sebenarnya apa? Setting. Setting. Oh, setting. Tapi kita benar Ustaz karena 2 memang T-nya situ. Pakai tasdid memang. Setting. Mohon maaf, tidak boleh disetting. Oh kalau begitu, maukah kembali ke rumah istriku? Bolehkah? Nikahi dulu istriku. Kan sesuai agama. Inilah kenapa agama mengatakan tidak boleh kau nikah kembali istrimu yang kau sudah talak 3. Kecuali istrimu nikah dulu sama orang lain baru kau bisa nikahi. Artinya talak dulu sama suaminya yang lain baru kau nikahi. Inilah repotnya bukan main. Aduh. Makanya jangan permainkan talak. Jantungan saya lama-lama. Tapi Masya Allah luar biasa. Banyak yang kita nggak tahu nih. Ini kadang kita hanya tahu talak itu dari ucapan, dari mulut. Padahal dari perilaku kita juga itu bisa termasuk dalam... Nikah itu kesungguhan, nikah itu tanggung jawab. Betul. Kalau laki-laki tidak memberi nafkah. Makanya dulu saya itu kan tinggal di Jakarta, istri saya di Makassar. Iya. Harus pulang. Harus pulang. Karena ada sesuatu yang tidak bisa. Betul. Karena biologis. Iya. Betul. Baik Masya Allah jamaah jangan kemana-mana karena setelah ini nanti kita ada segmen Tanya Dong Ustadz dan insya Allah kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan rezekinya semakin mengalir terus. Jadi jangan kemana-mana tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.